Nah, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini Tuhan sedang membawa saya untuk belajar tentang pembangunan kota Babel, Saudara. Nah, di dalam pembangunan kota Babel itu saya mendapatkan dua kebenaran yang Tuhan ungkapkan di dalam kehidupan saya, Saudara. Nah, dua kebenaran itu yang pertama adalah tentang the power of komunikasi, Saudara. Jadi kekuatan komunikasi yang menyebabkan seluruh kota Babel itu mereka bersama-sama ikut bergerak untuk membangun kota. Nah, tapi yang kedua, Saudara, dari hasil komunikasi yang intensif yang membuat semua orang memahami dan mengerti itu menyebabkan mereka menjadi unity, mereka menjadi satu, ya. Dan tahukah Saudara, kalau kita ada di Lembang, saya ada di Padalarang, itu juga karena gara-gara kota Babel. Ya, karena apa? Karena melalui kota Babel itu Alkitab katakan manusia diserakkan ke seluruh muka bumi. Ya, jadi kalau saudara di Padalarang itu gara-gara kota Babel, saudara. Ya, saya juga begitu, gara-gara kota Babel diserakkan ke Padalarang. Ya, nah, jadi yang pertama sekali lagi kebenaran yang Tuhan sedang bicarakan kepada saya adalah tentang kekuatan komunikasi. Jadi sebuah komunikasi itu memiliki kekuatan yang besar. Jika komunikasi semuanya lancar, bisa komunikasi itu berjalan dengan baik, maka akan menghasilkan yang namanya kesatuan hati, kesepakatan, kebersamaan. Dan akibat dari sebuah kesepakatan, maka manusia sanggup membangun kota Babel yang sangat termasyur itu. Amin. Nah, maka saya juga waktu merenungkan ini ya nggak tahu siapa yang pertama punya ide untuk membangun kota Babel. Karena pada saat itu manusia itu hidupnya masih bersifat nomaden. Berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan saudara, kehidupan nomaden itu tidak hanya dialami oleh manusia pada zaman dahulu. Tapi juga bisa dialami oleh manusia pada zaman sekarang. Bukan hanya manusia yang ada tinggal di pedalaman. Tapi hidup nomaden itu juga bisa dialami oleh orang-orang yang tinggal di perkotaan. Kenapa? Karena ketika dia tinggal di kota, hidupnya menjadi kontraktor. Ngontrak rumah sana dan sini. Ya, saya beberapa tahun saudara setelah menikah menjadi kontraktor, tapi bukan dapatkan untung, tapi malah buntung. Ya, kenapa? Karena ngumpulin duit tiap tahun dikasihkan ke orang lain. Ya, bukan saya yang dapat duit, tapi orang lain yang dapat duit. Halo, masih ada yang jadi kontraktor di tempat ini? Masih? Halo? Masih? Saudara yakin tahun ini Tuhan bisa sediakan rumah buat saudara? Amin. Jadi yang kontraktor gak usah khawatir. Kalau saudara komunikasi lancar, kesatuan hati dalam keluarga, tahun ini punya rumah. Ya, nah. Jadi saudara akhirnya dari komunikasi satu orang yang punya ide tadi, ya, lalu dikomunikasikan, Ken, kok, sini kok, gimana? Kalau ini kita kan udah keliling aja, capek deh, gitu ya. Jadi kontraktor itu capek saudara, ya. Jadi setiap habis kontrakan, ya, beres-beres rumah, cepat-cepat pindah ke tempat lain yang lebih murah kan begitu, ya, sehingga barangnya juga gampang rusak, hancur saudara. Ya, nah ini gimana kok kalau ini kan kita tempat enak ini sudah, karena kita netap aja di sini. Gimana kita bangun kota di sini, kita menetap semuanya di sini. Wah, mungkin ya itu tadi saudara. Jadi melalui ide lalu kemudian dikomunikasikan ya. Wah, boleh juga tuh. Keren juga ini. Nah, setuju nggak? Oh, setuju banget. Oke, kalau gitu tolong kasih tahu yang lain ya. Saya juga kasih tahu yang lainnya. Wah, akhirnya mulai menyebar. Dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6, 8 orang, 16 orang. Wes mulai 30 orang. Semua mulai akhirnya seluruh orang-orang di kota Babel pada saat itu. Sebelum jadi kota saudara. Mereka memiliki yang namanya unity. Kesatuan hati. Ya, dan saudara tahu akibat dari sebuah kesatuan hati. Tuhan melihat itu. Allah melihat dari surga. Bahkan Alkitab katakan Allah turun dari surga. Melihat karya manusia yang namanya kota Babel itu. Dan Allah bilang apa?
mulai dari sekarang, apa yang dilakukan oleh manusia tidak ada yang terselesaikan. Apa yang dibangun oleh manusia, apa yang diinginkan manusia, tidak ada yang tidak tercapai. Semua pasti tercapai. Nah, saudaraku, kalimat ini adalah pengakuan Allah di surga tentang kedahsyatan manusia di dalam kesatuan hati. Artinya ketika manusia itu sepakat, manusia itu hidup dalam kesatuan hati, maka apapun yang dicita-citakan oleh manusia itu pasti tercapai. Amen. Termasuk mau bangun pemakaman baru tadi. Ya tak? Kalau semua gereja di Lembang, semua gereja ya Pak ya, kecuali pada larang Pak ya. Numpang boleh Pak? Aku dianak tirikan ini. Ya. Semua satu hati sepakat. Semua tercapai. Kami di Padalarang sampai sekarang ini belum bisa tercapai, saudara. Belum bisa kesepakatan untuk bangun gereja di Kota Baru, saudara. Kami ada 12 gereja di Kota Baru saja nih, dalam Kota Baru itu. Ya. Masing-masing masih nggak bisa karena memang kita ini hanya disediakan tanah 2000 meter, saudara. 2000 meter dibagi 12 gereja. Sok, uyel-uyelan, you know. Jadi sampai hari ini gak ada kesepakatan, saudara. Nah karena gak ada kesepakatan, ngurus izin saja tertate-tate. Ya. Sampai sekarang, saudara, udah berapa tahun juga belum terselesaikan. Ya. Kenapa? Karena belum kesepakat, saudara. Ya namanya, ya itu tadi, saudara, masing-masing punya kepentingannya, saudara. Ya, ada satu yang dia mengundurkan diri, saudara. Nggak mau ikut-ikutan lagi lah yang kayak gini mah. Ya, wah udah semakin susah untuk mencapai kesuksesan, saudara. Nah, ini karena apa? Tidak ada kesatuan hati. Amin. Nah, oleh karena itu Tuhan ingin bicara hari ini bicara tentang kesatuan hati, saudara. Ya, kemampuan itu oleh karena adanya kesatuan hati. Saya ingat kemarin MDPJ Pak Niko menyampaikan itu ya. Itu jadi pas lagi memang saya juga lagi dapatkan ini. Saya bro sama istri tentang saya belajar tentang kota Babel ini. Kenapa ya? Tuhan suruh saya pelajarin kota Babel ya gitu. Terus kemudian Tuhan itu kasih ini loh gitu. Nah, lalu kemudian waktu MDPJ kemarin tiba-tiba Pak Niko merasakan sekali-kalinya sepanjang GBI Sukawarna berdiri, saudara, Pak Niko baru mengeluh itu kemarin. Ini ada apa? Dari awal saudara saya sama istri masuk, udah ngomong saya sama istri, ini kok garing gini ya? Waktu kami masuk itu saya sudah ngomong sama istri, kenapa kering gini ya? Suasananya kok nggak enak, nggak kayak biasanya. Saya nggak tahu Pak, di depan ya Pak. Saya di belakang, maklum, pendeta desa. Saya udah rasakan itu. Iya ya. Nyanyi aja itu puji-pujian penyembahan itu enggak seperti biasanya gitu. Ya, seperti surga biasa buka lebar, set gitu enak banget. Kemarin itu berat banget saudara kasih tahu. Ya. Maka ketika Pak Niko nyampaikan itu enggak ada yang nyamber sama sekali, enggak ada yang nyaut. Pak Niko ngerasain berat itu, sama saudara. Ya, lalu di belakang saya seorang hamba Tuhan juga dia langsung bekap saya pas waktu Pak Niko, ini ada apa ini? Ada apa? Dari belakang saya dia bilang, enggak Pak, kesatuan hati. Itu sudah yang ngomong di belakang saya nih. Ya. Akhirnya Pak Niko berhenti khotbah, ya, lalu menyampaikan ujungnya saja. Nah pas lagi mau menyampaikan ujungnya itulah Pak Niko langsung karena tidak adanya kesatuan hati. Ya, saudara, itu benar. Ya, itu benar. Saudara. Ya, jadi kemampuan untuk kita mencapai sebuah tujuan, kemampuan untuk kita mencapai sebuah visi, kemampuan untuk kita mencapai sebuah cita-cita, itu terletak pada yang namanya unity, kesatuan hati. Ya.
langkah awal adalah komunikasi. Jadi kalau selama ini saudara, Pak Niko itu menyampaikan diulang-ulang. Ya, mungkin bagi orang kebanyakan orang, apa sih Pak Niko itu nggak punya materi lain apa? Khotbahnya gitu aja. Saya ingin kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara. Pak Niko perlu menyampaikan visi itu berulang-ulang supaya semuanya mengerti benar. Dan ketika mengerti, jadi ini bagian dari sebuah komunikasi Saudara. Ya. Jadi ketika komunikasinya berjalan dengan baik, seluruh lapisan jemaat mengerti, seluruh lapisan pengerja memahami itu, lalu akan muncullah yang namanya kesepakatan. Sepakat dengan apa yang disampaikan Gembala Pembina, sepakat dengan apa yang kita cita-citakan, sepakat apa yang akan kita kerjakan nanti ke depan. Nah maka saudara kalau semua ini udah sepakat, Alkitab berkata, Tuhan berkata, apapun yang dicita-citakan manusia, tidak ada yang tidak tercapai. Itu Tuhan udah ngomong gitu loh. Jadi kalau saudara di Lembang ini, pada larang wae, ya. Di Lembang ini saudara mau bikin apa saudara? Yang penting ada kesepakatan, percayalah, pasti terjadi itu. Gitu, ya. Jadi kemampuan itu terletak pada kesatuan hati. Ya. Harta kekayaan banyak, saudara. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, bisa jadi enggak? Enggak. Daud, saudara, pengen bangun bait Allah. Semua udah ada. Sarana prasarannya ada, artinya harta kekayaan ada. Tapi kenapa enggak jadi? Karena tidak ada kesepakatan antara Daud dengan Tuhan. Tuhan larang, enggak jangan, nanti anakmu aja yang bangun. Karena tanganmu penuh dengan darah. Kan Daud tukang perang kan. Gitu. Jadi enggak ada kesepakatan saudara. Kalau sama Tuhan enggak ada kesepakatan, udah pasti enggak jadi saudara. Ya. Jadi dibutuhkan yang namanya kesepakatan, kesatuan hati. Nah apa yang menjadi kerinduan gereja pada larang? Rasanya saya enggak tahu nih apa Pak, punya ke depan apa ini, karena gerejanya sudah apa ya, sudah permanen, sudah nyaman gitu. Ya, apa Pak? Plan ke depan kota baru. Lembang ini apa yang Lembang ini apa nih? Punya mau planning proyeknya apa ke depan? Bangun tower apa gitu? Ya. Yang penting sepakat, percaya saudara, jadi. Atau mau membangun mall di bawah sini, jadi. Yang penting sepakat. Ya, ada kesatuan hati. Ya. Nah, gereja bukan saja terdiri dari organisasi, tapi juga organisme. Organisasi itu artinya bagian-bagian ya daripada ini ada bidang musik, ada bidang doa, ada bidang diaken, ada bidang sekolah minggu, itu bagian-bagian. Tapi juga organisme. Organisme itu artinya adanya sebuah ikatan ya. Organisme adalah tingkat organisasi kehidupan yang terakhir berupa kumpulan molekul-molekul yang terikat dan saling mempengaruhi sehingga berfungsi secara stabil dan memiliki sifat hidup. Artinya hidup itu terus berkarya, terus bergerak. Jadi artinya gini, semua ada sebuah ikatan satu dengan yang lain. Dari mulai pemimpin tertinggi sampai semua anggota, bukan anggota terendah sih, bukan juga ya. Jadi artinya dari semua anggota saudara itu terafiliasi, terikat. Tidak ada yang berdiri sendiri-sendiri, tidak ada yang bergerak sendiri-sendiri. Semua di dalam koordinasi saudara. Sehingga karena semua ada dalam koordinasi, saudara, maka organisme itu menjadi hidup. Dan karena menjadi hidup dan bergerak, maka apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menjadi tujuannya, itu pasti akan tercapai. Ya. Nah, kita belajar dari tulisan Paulus, ya. Paulus menggambarkan tentang organisasi, atau itu sebagai tubuh Kristus. Ya. Organisasi gereja itu sebagai tubuh Kristus. Maka dikatakan oleh
Paulus demikian, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Nah, jadi Paulus menggambarkan gereja itu adalah tubuhnya sendiri. Nah, di dalam gereja ada, halo? Di dalam gereja ada anggota. Siapa anggotanya? Halo, siapa anggotanya? Saudara, 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 saudara. Amin. Nah, saudara itu adalah anggotanya. Saudara. Nah, tadi disebutkan bahwa gereja itu selain organisasi adalah juga organisme. Artinya apa? Dari setiap anggota itu terikat. Ada ikatan satu dengan yang lain. Amin. Amin. Nah, saudara sudah terikat belum dengan lingkungan saudara, dengan kiri kanan saudara? Berapa banyak yang sudah ikut KUL? 1, 2, 3, 4. Yang lainnya pada kemana? Halo? Ya, di KUL. Ya, itu cara membangun dalam lingkup kecil, dalam keluarga. Ya. Satu dengan yang lain harus merasa terikat, terafiliasi. Nah, kalau kita tidak terikat, belum terikat saudara, berarti saudara belum menjadi anggota tubuh. Coba lihat kiri kananmu. Kenal enggak? Halo? Kenal enggak? Say hello dong. Hello brother. Hello sister. How are you? Amen? Amen? Oh, suruh halo. Ya. Kadang memang sedih saudara karena di dalam gereja terutama sudah jemaat yang agak besar begini, sering kita tidak saling kenal. Padahal seharusnya itu nggak boleh terjadi. Maka harus saling mengenal. Semua udah kenal saya kan? Alhamdulillah. Ya, saya sudah dikenal di sini ya. Nah, jadi saudara, kita tuh harus terikat, karena terikat berarti kita harus saling harus saling mengenal. Gitu, ya. Coba lihat sekali lagi deh. Saya kok nggak yakin ya di sini saya ya. Ya, coba lihat kiri kanan saudara ini, aduh, kenal nggak? Kenal? Nah, yakin? Coba kasih senyum terbaik buat teman kiri kanannya. Waduh, terbaik ya, terbaik. Itu senyum terbaik kayak gitu ya. Haleluya. Oke ya, lanjut ya. Nah, ayat berikutnya dikatakan sebab dalam satu roh kita semua. Dalam apa? Satu roh. Roh siapa? Roh Kudus, Roh Allah, Roh Tuhan Yesus. Dalam satu roh kita semua, baik orang mana? Yahudi terus maupun orang Yunani terus baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh. Enggak ada amin? Sudah dibaptis menjadi satu tubuh. Jadi harus kenal. Halo? Harus kenapa kenal? Karena sudah terikat, terafiliasi, sudah lengket. Jadi bukan hanya suami istri. Ya, ini kita pahami coba apa yang disampaikan oleh Paulus ini, ya. Jadi ternyata saudara, kita ini sudah dibaptis oleh satu roh, kita dibaptis, artinya kita disatukan di dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus di dalam gereja. Ya, di dalam gereja. Kita diberi minum dari satu roh.
artinya sumber berkat kita, sumber pemulihan kita, sumber penyembuh kita hanya satu. Amin. Ya. Nah, lalu kalau kita sadar bahwa ternyata kita ini sudah dibaptis, kita ini sudah disatukan, kita ini sudah diikat. Ya toh. Saya ingat lagu zaman dulu yang namanya apa itu lagu Pentakosta itu loh yang wah saya lupa juga tadi ingat hilang lagi. Ya itu ya cepet banget hilangnya gitu ya. Jangan-jangan karena umur ya. Gitu. Tadi sempat memasat gitu saudara ya. Ku tak pandang, nah muncul lagi. Ku tak pandang dari. Terus? Ini pasti yang tua-tua yang ngerti. Yang muda-muda ngertinya ini. Halo? Halo yang muda-muda. Mana yang muda-muda bisa angkat tangan? 1, 2, cuma 3 orang yang muda. Ya. Ya, kita nyanyikan ya. Ku tak pandang dari gereja mana. Haleluya, tepuk tangan anak-anak. Anak-anak TK pinter banget nyanyinya. Haleluya ya. Nah jadi saudara kita ini sudah terikat dalam satu gereja, satu tubuh. Ya, makanya sekali lagi poin pertama kalau sudah terikat saudara harus kenal. Harus, amin. Jangan gembalanya toh yang dipaksa untuk kenal. Ya toh, saudara enggak kenal sama lainnya, maka cobalah tengok kiri kananmu, kenal enggak? Kenal kan? Yakinkan saudara kenal. Halo? Depan belakangmu kenal enggak? Ini enggak kenal Pak, ini baru ini. Ya kalau tahu baru ya salamin dong, kenalan. Minta nomor. Sekalian alamatnya. Tanya. Kamu masih gadis atau sudah janda? Jangan ke situ ya. Haleluya. Oke ya, saudara ya. Nah, sekarang saudara kalau sudah tahu seperti ini, kira-kira Nah, apa tantangan dan penghalang dalam kita membangun kesatuan hati? Nah, seharusnya kalau kita tadi sudah sadar bahwa oh iya kita ini sudah dibaptis dalam satu roh, dalam satu tubuh. Seharusnya kita udah saling kenal, amin. Nah, lalu apa tantangannya ketika kalau namanya udah kenal, kita udah terikat, harusnya kan sudah jadi satu visi, artinya satu kesatuan kan, gitu. Jadi digambarkan dalam tubuh kita ini antara kaki, tangan dan semuanya ini sudah unity. Nah karena unity maka seluruh anggota tubuh kita ini mau diajak kemana saja, mau ngapain, diajak ngapain saja, nurut semua. Enggak ada yang nolak. Betul? Kalau ada salah satu anggota tubuh saudara yang nolak, berarti saudara sedang piansui. Ngerti enggak? Mati sebelah tubuhnya. Gitu. Ya. Nah maka ada tantangannya saudara. Oleh karena itu gereja harus menghancurkan tantangan ini. Yang ngerti katakan amin. Ya. Gereja harus menghancurkan tantangan kesatuan hati ini. Ya, karena kesatuan hati ini menjadi penghalang utama untuk kita mencapai target yang sebagaimana Allah kehendaki. Itu ada di dalam gereja. Nah, apa yang menjadi tantangannya? Apa yang menjadi penghalangnya untuk gereja hidup dalam kesatuan hati? Saya harus tekankan ini. Yang pertama kita lihat. Baca bersama-sama. 3, 2, 1. Adanya pemisahan antara, artinya apa? Artinya apa? Ya, orang Yunani, orang Yahudi dipisahkan, dibedakan dalam konteks ini. Jadi merasa mereka tidak lagi bersaudara, mereka tidak lagi mengenal, kamu orang Yahudi, kamu orang Yunani. Kita beda, sorry lah yo.
Ketika kita mulai punya pikiran antara pemisahan antara suku satu dengan suku yang lain, ya, ras satu dengan ras yang lain, maka tahukah saudara kita sedang terjebak kepada sebuah sebuah penghalang untuk hidup dalam kesatuan hati. Oleh karena itu semua orang Kristen harus memahami benar bahwa kita hidup menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu disatukan oleh Tuhan Yesus dari segala suku, kaum, bahasa, dan bangsa. Gak ada amin kan? Aku pulang aja lah Pak. Masih gak ngeh gitu saudara? Itu saya membaca ini waktu dapat ini saudara, saya gemeter saudara. Kenapa gemeter? Saya itu mikir gini, aku ini wong Jawa, bojoku wong Jawa, tapi kenapa aku di Sunda ditaruh oleh Tuhan, lalu dipercayakan orang Batak 60%. Ya kalau tepuk tangan lah, gak usah ragu-ragu. Lah kalau saya hidup di Sumatera Utara, no problem saudara. Itu sudah pas, ada di tanah Sunda. Dipercayakan orang Batak. Siapa yang tidak bergumul? Ini serius saya ini saudara. Ya Tuhan, saya sama istri, kenapa Tuhan percayakan banyak orang Batak kepada saya? Walaupun pernah pacaran sama orang Batak. Tapi kan ya enggak segitunya gitu loh. Berdoa. Lalu Tuhan sadarkan ini loh. Kok kamu rasisme? Saya diingatkan sama Yunus. Ketika Yunus udah dimuntahkan dari perut ikan. Untuk apa? Untuk melayani orang Niniwe. Lalu ketika orang Niniwe bertobat, Yunus ngamuk saudara sama Tuhan. Gak terima. Kenapa aku disuruh, aku tuh benci sama orang Niniwe. Ya walaupun dia gak pernah pacaran sama orang Niniwe. Ya. Ngamuk saudara. Gitu loh. Ya. Loh, Tuhan ini jadarnya gini loh. Kamu pikir aku mati itu hanya untuk kamu kah? Aku rela mati di kayu salib, aku rela disiksa hanya untuk hidupmu. Aku mati dan rela mati dari kayu salib untuk seluruh umat manusia yang aku ciptakan di dunia ini. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Ya. Untuk semua manusia, suku, kaum, bahasa, dan bangsa. Gak peduli siapa saudara. Bahkan orang paling jahat sekalipun. Yesus rela mati buat mereka. Lah kamu tak percaya 60% orang Batak aja kok ngeluh. Maaf ya, bapak-bapak ibu. Ya, haleluya. Oh Tuhan ampuni aku. Ternyata diam-diam aku rasisme. Aku mau tobat Tuhan. Lah kok bisa ya? Saudara, kadang hal itu muncul di luar nalar kita. Ya. Kenapa kita nggak senang sama orang suku lain? Setiap suku, bahasa, dan bangsa memang punya budayanya masing-masing. Ya, punya latar belakang kehidupannya masing-masing. Ya. Kalaulah memang ada perbedaan itu wajar, tapi ingat, bukankah kita bermula dari Babil? Amin. Kita semua bermula dari Babil. Berarti kita satu. Bahkan kalau kita telisik lebih jauh silsilah kita. Ayah orang tua kita cuma hiji. Adam cerek jeung Hawa. Men. Adam jeung Hawa. Kita nenek moyang kita. Jadi lagunya nenek moyangku Adam dan Hawa. Itu. Ya. Sama akhirnya kita sama. Iya ya, kita ini satu orang tua, ya satu kumpulan yang namanya orang-orang Babel dikenal dalam Alkitab itu.
Lalu serahkan ke Lembang, kepada Larang. Ya, dari Tapanuli ke dia. Mana lagi dari Manado. Ya. Kok Dede dari mana Kak Dede? Oh, asli Lembang, dilahirkan di Lembangnya. Ini asli orang Sunda kalau gitu lah. Ya, saudara, Tuhan bukakan ini, gitu. Tuhan bukakan ini. Jadi gereja harus bebas dari, gereja harus bebas dari, ini catat. Kalau pengen yang namanya unity, kesatuan hati itu terjadi, bebaskan ini. Karena ini salah satu penghalang terberat. Ya, mulai membedakan warna kulit, mulai membedakan bentuk rambut. Bentuk rambut keriting gak harus dari Papua gitu loh. Ya toh? Saya waktu SMP, SMA, saya dulu background saya pemain dangdut, saudara. Ya, bass sama kendang. Gitu. Itu background saya, saudara. Jadi dulu kita grup zaman dulu itu pakai celana cutbray. Ya, grup zaman barat gitu. Jadi kita kalau manggung pakai itu, saudara. Kita rambutnya dikompakin, dipanjangin, lalu dikeriting semua. Saudara kalau lihat foto saya ada di HP itu, rambutnya kribo. Saudara bayangkan orangnya kecil, rambut kribo, hilang. Ya, dikeriting, jadi keriting buatan begitu, saudara. Ya. Jadi yuk kita hilangkan untuk memandang muka, memandang suku, ras yang lain. Ya, Tuhan sudah katakan tadi apa? Paulus katakan kita sudah dibaptis dalam satu tuh disatukan. Ya toh? Kalau udah disatukan, apakah kita terus kemudian sorry lah ya, orang Batak nggak suka. Aku orang Jawa apalagi maling. Siapa bilang orang Jawa maling? Kalau ngomong katanya ada maling. Orang enggak, saudara, kalau ada maling, maling tetap sama. Jangan ngawur. Ya toh? Bisa enggak saya minta tolong ditampilkan multimedia firman Tuhannya di dalam ini. 1 Korintus 12 ayat 15-16. Nanti kita kembali lagi situ sebentar. Pak agak panjang ya. Jam 12-an lah ya. Kali-kali lah. Jangan 2 jam terus. Kali-kali kita lebih daripada itu. Amin. Wah, yang punya, Pak saya ini belum makan, mau makan. Langsung udah, macam-macam aja ini pendeta satu. Ya silakan, 1 Korintus 12 ayat 15-16. Ya, nah ini sudah lihat kan. Ya, Paulus langsung membuat sebuah penggambaran. Aneh kan kalau dalam gereja nanti terjadi gontok-gontokan hanya karena suku, hanya karena ras. Nah maka dikatakan begini, dia buatkan seperti, ya kita baca ya 3, 2, 1. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Terus 16. Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Coba lihat kiri kanan saudara. Dia masuk anggota tubuh bukan? Dalam konteks gereja. Halo? Kiri kananmu adalah? Lalu bagaimana saudara berkata, aku gak membutuhkan kamu? Karena kamu beda dengan aku. Justru Tuhan menciptakan perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan, nah nanti ayat berikutnya ada saudara. Kalau nggak ada perbedaan, artinya tubuh itu hanya terdiri satu anggota. Kan begitu. Nah kalau tubuh itu hanya terdiri satu anggota, bisa apa dia? Maka Paulus mengajarkan kepada kita, nah andaikan telinga ini berkata,
aku nggak butuh kamu kepada mulut. Aku nggak butuh kamu kepada hidung. Aku nggak butuh kamu kepada tangan. Apa yang terjadi, saudara? Maka yuk kita katakan dengan tetangga kiri kanan kita sambil salaman ya. Aku memerlukan kamu. Ayo salaman, bro, salaman bro. Salaman, hai, saling salaman bro. Aku membutuhkan kamu, aku enggak. Ya, nah jadi saudara kita dibawa oleh Tuhan itu bahwa hidup dalam satu gereja tubuh sebagai anggota tubuh Kristus. Kita ini saling membutuhkan. Amin. Kita saling Kita lanjut. Poin berikutnya ya. Bukan perbedaan kita yang memisahkan kita. Tapi ketidakmampuan kita untuk mengenali, menerima, dan merayakan perbedaan itu. Ya. Jadi sebenarnya apa ya? Bukan karena beda suku dan ras, saudara. Tapi yang penting sebenarnya di sini adalah bagaimana kita memiliki kemampuan untuk mengenali, saudara. Ya. Jadi jangan ketidakmampuan untuk mengenali. Ya. Tuhan, kenapa Tuhan percayakan saya kepada banyak orang Batak? Ya, jujur saudara, pada larang sampai detik hari ini 60% lah ya. Allah kita itu 40% campur. Chinese-nya ada, Jawa ada, Ambon ada, NTT ada. Ya, dari beberapa suku ada, saudara. Memang mendominasi adalah Allah kita. Ya. Butet, kenapa kamu butet? Ya. Nah, jadi karena saya nggak bisa mengenali mereka secara ini. Kemampuan untuk mengenali mereka, kenapa Tuhan mereka taruh kepada saya. Sampai saya, saudara, ada jemaat itu rumahnya di Kiara Condong. Dekat ya. Gerejanya kepada larang. Naik kereta. Ya, si Butet, ala kita. Itu rajinnya enggak ketulungan. Ada lagi yang dari Ciberem. Rumah Ciberem kebun kopi, saudara. Melewati berapa puluh gereja itu. Kepada larang. Jauh amat ke gerejanya. Emang dekat sana nggak ada gereja. Oh, saya senang di sini aja, Pak. Saudara, Tuhan terima kasih. Tuhan percayakan mereka yang jauh kepada saya di sini. Sebuah penghargaan tentu. Ya. Belajar mengenali mereka. Lalu akhirnya karena kasihan saudara yang Kiara Condong, saya bilang di IBCC ada gereja, gembalanya namanya masih muda, tapi marganya si payung. Walaupun orangnya sudah tua. Ya. Kenapa? Muda Irawadi si payung. Wakilnya masih muda, tapi sudah tua. Namanya Tua Alagan. Ini kebalik. Ya. Akhirnya saya suruh ke sana, saudara. Ibadahlah di IBCC. Ya. Nah, terus kemudian yang di Ciberem, saya suruh ke Cimahi, di Pak Beni. Tahu jauh. Gimana yang Cimahi? Banyak sampai sekarang Cimahi kepada larang. Itu enggak tak suruh ke Pak Beni. Udah terlalu banyak di Pak Beni. Gitu ya. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan percayakan semuanya itu. Belajar untuk mengenali mereka, mampu mengenali mereka. Kenapa Tuhan percayakan mereka kepada saya untuk saya gembalakan? Ya, mereka kan domba-dombanya Tuhan, saudara. Gitu. Saya hanyalah hamba yang dipercaya untuk itu. Gitu. Maka apa yang Tuhan percayakan, saya gembalakan sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saya. Ya. Hancurkan rasisme dalam dirimu, maka bersama-sama ya, 3, 2, 1. Hancurkan, terus maka kesatuan hati itu akan nyata. Amin. Ya Pak, beri tepuk tangan dulu dah. Ya, yang enak, yuk ya.
Jadi hancurkan rasisme dalam gereja, dalam diri kita, ya, maka kesatuan hati itu akan menjadi nyata. Ya. Lalu apa penghalang yang kedua? Yang kedua adalah, kita baca bersama 3, 2, 1, adanya perbedaan antara budak dengan orang merdeka. Bicara tentang apa? Bersama-sama, diskriminasi. Ya. Ketika gereja mulai menerapkan hukum diskriminasi, membedakan antara yang kaya dan yang miskin, antara orang yang terpelajar dan yang tidak terpelajar dalam konteks gereja, maka ini sebuah kesalahan besar karena akan menghambat yang namanya kesatuan hati. Saya ingat, saya baca bukunya kisah tentang Mahatma Gandhi. Saudara, salah satu tokoh India yang sangat terkenal adalah Mahatma Gandhi. Dia itu pernah menuliskan dalam kisahnya, jadi dia itu merenungkan begini, agama Hindu tentang yang dia ikuti. Ini agama kenapa menganut sistem kasta? Ada mulai kasta Brahmana, kasta Ksatria, terus bawahnya lagi kasta apa? Waisak. Kok Waisak sih? Waisa, terus Sudra. Kemarin di TV ada lagi kasta yang paling rendah. Itu kasta di mana orang mau diapain saja bebas. Mengerikan sekali itu. Nah, Mahatma Gandhi berpikir, masa sih yang maha kuasa menciptakan manusia, lalu kemudian dibuat kasta, diklarifikasikan. Ada kelas kakap, kelas kambing, kelas domba, kira-kira begitu. Ya, masa sih dibeda-bedakan seperti itu? Ya. Kalau masalah suku ras itu sebenarnya kita seharusnya bukan sebuah perbedaan. Kenapa? Karena awalnya sama, gitu loh. Kita awalnya sama dari Adam dan Hawa, dari Babil. Nah, kita sama, cuma karena Tuhan sama Tuhan diserakkan, ya toh, tiba-tiba saya ngertinya bahasa Sunda, bahasa Jawa, maka saya campur sama orang Jawa, jadilah orang Jawa. Pak Jajang ngertinya bahasa Sunda, ya Pak ya. Nah, maka campurlah sama orang Sunda, gitu loh. Jadi orang bilang kita beda suku. Ya, suku itu kaki. Beda kaki. Gitu. Padahal kita dari sononya sama. Cuma Pak Jajang mendaratnya di mana Pak dulu? Soreang ya? Soreang. Ya, saya mendaratnya di Blitar. Saudara. Lalu menjelajah lagi keliling seluruh Indonesia. Ya toh, mendaratlah di Padalarang. Sampai ayeuna. Ya. Jadi gereja harus menghilangkan yang namanya diskriminasi. Coba kembali ke teks Alkitab, multimedia bantu lagi, di dalam ayat itu ya. Ayat 17-nya mulai, atau ayat berapa tadi ya? Nah, ayat 17 dikatakan, andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Terus, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Jadi kehadiran saudara di Lembang, di gereja Betel Indonesia Lembang ini bukan sebuah kebetulan, tapi ada rencana Allah. Tuhan menyatukan saudara menjadi anggota tubuh di tempat ini. Amin. Amin. Salamin temanmu kiri kanan, kita satu tubuh dalam Kristus. Haleluya. Ya. Jadi bukan kebetulan. Ada karya tangan Allah yang tidak kelihatan, yang tidak kita ketahui, di mana tangan Allah itu menuntun hidup kita. Ya, ini istilahnya kalau saya nih, ini Santo ini tak bawa nih, ikuti di bawah sini, ke sini bawa ke sini lagi.
Wah sudah di sini lagi, udah ke Kalimantan, pindah lagi ke Sumatera, pindah lagi ke Sulawesi, pindah lagi ke ini, tiba-tiba bawa ke Bandung, kemudian pada larang. Saudara, hidup itu luar biasa, saudara. Ya. Jadi akhirnya ada tangan Tuhan yang dahsyat, yang sebenarnya menuntun kita, yang membuat kita ada bergabung di sini dalam satu tubuh, yaitu GBI Lembang. Ya. Oleh karena itu kalau kita sudah sadar, maka apa yang dikatakan Paulus tadi katakan, andai saja tubuh ini semuanya mata. Masya Allah, pernah lihat saudara? Lalu tubuh ini semuanya mata. Saudara punya gambarin enggak? Saya enggak bisa ya saudara. Gambarkan gimana ini tubuh ini semua mata. Gambar. Set. Ya enggak bisa juga gimana ya. Nah kalau mata tiap hari kerjaannya cuma melotot aja gitu. Makannya kapan? Ya toh. Udah cuman ngelihat, dia hanya di tempat. Kenapa? Karena enggak punya jadi enggak bisa kemana-mana kan. Cicing di tempat. Melotot. Apa enggak bosan melotot gitu. Menarik sudah ya. Saya bilang, Tuhan ini kok menarik ya. Gitu. Iya ya gitu. Andai tubuh ini semuanya hidung. Gitu. Hari-hari mencium saudara. Ya. Cium terus. Ayo dicium sampah. Mana peta, ya. Jadi kemudian, oh iya ya. Jadi ternyata saudara, tidak ada orang di sekitar kita ini, ya, yang ada karena kita tidak butuhkan. Jadi semua yang ada di sekitar kita sekarang ini adalah orang-orang yang kita butuhkan. Amin. Maka saudara harus katakan, aku membutuhkan kamu loh. Amin. Please salaman. Pret. Salaman. Aku membutuhkan kamu. Gitu loh. Mantap gitu loh saudara. Ya, diyakinkan bahwa kita memang saling membutuhkan. Amin. Terus kemudian berarti saudara pertama saling membutuhkan, yang kedua mana lebih berharga dari semua anggota tadi. Ya. Kita lihat dulu ya. Lanjutkan dulu. Kasih tidak berbicara tentang toleransi, perhatikan. Tapi berbicara tentang, bersama-sama ya kita baca, 3, 2, 1. Kasih tidak berbicara tentang, tapi berbicara tentang hukum yang ditetapkan Tuhan yang kedua setelah hukum pertama adalah apa? Kasihilah sesama sukumu. Betul? Kasihilah sesama rasmu. Betul? Betul? Yang benar apa? Kasihilah sesamamu manusia. Coba lihat kiri kananmu, manusia bukan? Halo? Manusia bukan? Sebelah kanan saudara manusia, sebelah kiri saudara manusia, depan saudara manusia, belakang saudara gondorwo. Manusia kan? Nah, hukum itu untuk saudara adalah sesama Tuhan tidak berkata sesama suku. Orang Batak silahkan saling mengasihi sesama orang Batak. Chinese silahkan mengasihi sesama Chinese. Wong Jawa silahkan mengasihi sesama Wong Jawa. Hukumnya tidak ada di sana. Ini hukum paling tinggi yang ada di dalam dunia. Kasihilah sesamamu manusia. Amin. Kiri kananmu manusia. Kiri kananmu manusia. Kok enggak yakin, aku khawatir. Ya. Maka ketika kita sadar orang-orang di sekitar kita ada sebagai sesama manusia, maka hukum agung ini berlaku. Hukumnya bukan toleransi, tapi hukumnya kesetaraan. Artinya apa? Artinya apa?
derajatmu dan derajatku itu amin. Derajatmu dan derajatku itu sama. Mau kamu punya pendidikan esteller, saking tingginya. Dan saya enggak punya S. Kita punya derajat yang sama. Saudara laki maupun perempuan, kita punya derajat yang sama. Tuhan tidak pernah membedakan hukum yang mengatakan kasihilah hanya sesama laki-laki, yang perempuan jangan. Tidak ada. Selama perempuan itu manusia tentu. Ya toh? Amin. Ini luar biasa saudara. Maka yang harus terjadi di gereja itu adalah bukan toleransi. Jadi kalau kita sering teriak-teriak toleransi, enggak ada saudara. Kesetaraan. Bahkan kalau kita mengacu kepada undang-undang dasar saudara, pada hukum konstitusi, Indonesia ini kesetaraan. Beda agama tetap kesetaraan, bukan toleransi yang dicari. Seharusnya. Amin. Ya, kesetaraan. Mereka boleh bangun masjid, kita boleh bangun gereja. Kesetaraan. Mereka boleh ibadah di mana saja, kita juga boleh ibadah di mana saja. Kesetaraan. Sama-sama 321, perbedaan status sosial bukanlah halangan untuk mencapai sebuah tujuan. Ya. Makanya tadi ada persembahan untuk pembelian tanah pemakaman, khusus gereja-gereja atau umat Kristen di Lembang. Ya. Nah, semua terlibat. Ya. Kebesarannya sesuai kemampuan hati yang pertama. Betul enggak? Dipaksa enggak sama Pak Jajang tadi? Halo? Terpaksa enggak? Semua ngasih enggak? Ngasih. Kalau enggak ngasih, saudara dimarahin enggak sama Pak Gembala? Kamu kenapa enggak ngasih? Nanti kita kubur di awan kapok. Poin ketiga. Ini baru 3 loh ya. Ada 10 poin ini. Penghalangnya itu ada 10 poin. Ya, udah sarapan semua? Belum? Sama, Pak udah siapin. Oke. Poin yang ketiga saudara, yang perlu kita penghalang kita sisihkan dari gereja adalah timbulnya kepentingan diri sendiri dan merasa paling itu atau merasa paling penting, merasa paling minta dihargai, paling merasa paling berjasa. Oh, no. Tidak ada anggota tubuh kita yang paling merasa dihargai. Tidak ada anggota tubuh kita walaupun tempatnya di atas rambut kita ini, tidak pernah meminta untuk dihargai, paling dihargai. Semua kita beri penghargaan yang sama, betul? Semua. Tidak ada anggota tubuh kita yang paling kita, saya senang paling dengan tangan saya kanan ini, kenapa? Bisa meraba-raba. Saya enggak Pak, saya senang dengan mulut saya, kenapa? Saya bisa menikmati makanan enak-enak. Emang kalau enggak ada tangan bisa mulutmu menikmati makanan enak? Mungkin. Amin. Paulus nyinggung kita luar biasa sekali. 21-25. Ke Alkitab dulu. Biar ngerti dulu, biar ini ingat jam 2 sampai jam 12 pokoknya. Enggak peduli saya. Enggak diundang lagi, harus minta diundang. Ya, kita baca 3-2-1. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan kamu. Terus, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Terus, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Terus, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat. Apa itu anggota tubuh yang kurang terhormat? Halo? Yang kurang terhormat apa? Anus. Makanya ditutupin terus. Karena bukan sapi. Kalau sapi nggak ditutupin anusnya.
Terus menurut pemandangan kita, kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Makanya ditutupin itu penghormatannya. Ya. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Nah, jadi saudara, jadi tidak ada anggota tubuh ini yang merasa paling berharga, merasa paling berjasa, ya toh, mencari kepentingan diri sendiri, enggak ada. Semuanya sama, saudara. Jadi ketika Paulus mengajarkan kepada kita tentang kesatuan hati, unity, itu seperti itu. Ya. Jadi bisa enggak anggota tubuh satu berkata, aku enggak butuhkan kamu? Halo? Bisa enggak? Enggak kan? Maka salaman sekarang, aku sangat membutuhkan kamu. Halo? Aku sangat membutuhkan kehadiranmu. Amin? Karena kalau kamu enggak hadir, gereja ini enggak seru. Halo? Amin? Kalau enggak ada kamu, enggak asik. Amin? Ya? Jadi lihat, oh enggak ada kamu enggak apa-apa, asik, saya senang. Cerewetnya enggak ketulungan. Masya Allah. Ya. Haleluya. Ini dalam banget saudara. Ini dalam banget. Saya kasih tahu. Kesatuan hati masuk ke sini, itu dalamnya enggak ketulungan. Paulus memberikan pengajaran yang begitu luar biasa tentang namanya kesatuan hati. Kembali ke materi. Ya. Jadi timbulnya diri sendiri dan merasa paling itu akan menjadi penghalang untuk mencapai kesatuan hati. Maka jadilah seperti lilin yang rela meleleh demi menerangi seseorang dalam kegelapan karena untuk tujuan bersama. Memang membutuhkan apa? Meski tak pernah ternilai di mata orang lain. Jadi enggak usah merasa saudara karena enggak dinilai, enggak dihargai, katakanlah merasa loh itu merasa. Kadang perasaan ini menipu saudara kasih tahu. Merasa enggak dihargai, enggak disambut gitu ya. Asarnya lupa tadi enggak nyalamin gitu ya. Karena lagi asik ngobrol sebelah sini, ini udah nungguin. Dicuekin sama asar gitu. Awas. Lalu tersinggung. Ya kita merasa enggak dihargain. Oh, saudara. Amin. Dan asar pun juga harus belajar bertanggung jawab. Siapapun yang datang, mereka adalah jemaat Tuhan. Siapapun yang datang, mereka adalah anggota tubuh Kristus. Siapapun yang datang, mereka adalah anggota jemaat. Amin. Walaupun mereka datang mau pakai jas kayak saya, saudara sabu, ayo duduk di depan. Lalu kemudian ada yang datang, mohon maaf mungkin pakai pakaian compang-camping. Ya, lalu, mau kemana? Mau ke gereja. Gereja kayak gitu, pakai pakaian compang-camping, sandal jepit lagi. Out. Keluar. Sudah bilang keluar, ngusir pakai dalam nama Yesus. Tobat. Orang sedang mau ibadah, dalam nama Yesus keluar. Itu bikin setan. Itu manusia, itu anggota tubuh saudara. Amin. Jangan diusir. Asar, kasih tahu asarnya Pak. Nanti saya uji, satu kali waktu saya akan datang ke sini, ya menyamar. Ya, pasti sudah nggak akan kenal saya nanti. Wong tadi aja saya nggak kenal kok. Nggak dikenal saya tadi kan. Saya datang nggak ada orang yang tahu saya naik motor. Diem semuanya. Ya, asik lagi kedinginan semua. Pak Jajang lari ke sana. Ya, menghentikan air tadi. Ya, saya di sana diem aja. Baru siapa tadi ya? Bu siapa tadi yang Pak Santo? Itu baru saya pakai begini. Nanti kalau pakai compang-camping, saudara nggak akan kenal saya. Ini jorok amat. Siapa sih ini teh? Jangan deket-deket. Enggak ya, amin? Ya. Nah, terus, apa konsekuensinya jika hidup dalam Kristus tapi masih rasis, diskriminatif, dan mementingkan diri sendiri atau pengen dihargai? Gambarnya luar biasa sudah ya. Baru jam 9:30. Harusnya selesai jam? Oh belum, jam 12 kan aku tadi bilang. Yakobus 2, kita baca cepat
langsung ke materi aja, ke Alkitab. Minta tolong. Udah, yuk. Kitab ini tadi aja, sorry yang ke materi tadi. Yo, baca bersama, 2, 3, 1. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan yang mulia, janganlah, apa? Yang kenceng dong. Bersama-sama ya, janganlah ya. 3, 2, 1, janganlah iman itu kamu amalkan dengan tahu artinya memandang muka? Membeda-bedakan. Terus sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin berkata apa? Berdirilah di sana jauh. Ya, duduklah di lantai, di dekat tumpuan kakiku. Aser. Briefing lagi ya Pak asernya. Di sini enggak ada sih. Amen? Di sini luar biasa sambutannya, dahsyat ya. Ya, 3 ini baca bareng yang kenceng ya. 3, 2, 1. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan apa? Bertindak sebagai hakim dengan pikiran jahat. Perhatikan, orang yang menjalankan rasisme, diskriminatif, mementingkan diri sendiri dan pengen paling dihormati. Ingat, melakukan apa? Ini Alkitab loh, bukan saya yang ngomong loh. Ini pengajaran firman Tuhan loh. Yang ngomong Tuhan. Amin. Terus, akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik, ini harus catat ya. Tetapi, lihat, jikalau kamu memandang muka, kamu sadar sekarang kita? Halo? Sadar? Ya, lihatlah teman-temanmu, keluargamu di gereja ini sebagai anggota tubuhmu sendiri. Dia layak mendapatkan kasih yang sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Amin. Ini dalam sekali, saudara. Saya pengen sampai jam 12 sebenarnya, tapi capek ternyata. Ya, ternyata capek ya. Haleluya. Kesimpulannya bersama kita baca. 3, 2, 1. Kesatuan hati harus dibangun melalui komunikasi yang intens dan dengan radikal. Rela meninggalkan gaya hidup rasis, diskriminatif dan jauh dari kepentingan diri sendiri. Kesatuan hati bukan hanya sebagai slogan hidup dalam gereja, tapi harus diwujud nyatakan melalui sebuah perjuangan bersama, bukan hanya karena toleransi, melainkan karena kesetaraan sebagai anggota tubuh Kristus. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.